topic because Yeah. the issue of digital class representation has always been a significant topic for various fields of study. And in recent years, the representation of visual class in films has also become a popular subject of analysis. So the references that I use, the similar is from the Crazy Rich Asians, but using Sandra Pierce analysis. And what is make difference with me because I'm using Lombardo's theory. Masih mute, man. It's still mute, unmute, man. Okay, sebentar. What I mean is from your senior students. It mean that from your senior. Jadi kakak kelas sebelumnya. I think it was already written in our journal, in your journal, in the Prodi. Did you find one? No, man. Did you also refer to the journal from your department? I just read some theory, man, but for just social class, not like from semiotic study Lombardo's, man. No, I mean from the journal in your department. Okay. Do you know any journal, any names of journal from our department? Either from Dick and also non-Dick. You nggak tahu? No. Sombong sekali ya. Padahal nanti tulisan setiap mahasiswa itu wajib loh tulisannya nanti dimasukkan ke jurnal. Ya kan? Jadi you nggak tahu jurnal di program studio? Nggak tahu. Jadi bagaimana you tahu apa saja kajian yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas sebelumnya? Nggak pernah tahu dan tidak mau tahu. Oh, saya pernah baca, mem. Cuman waktu itu Nah, belum Ibu ada. tanya jurnal apa? Apa nama jurnalnya di prodi kalian itu? Di non-dik, di sastra, di linguistik. Tuh, bagaimana you tahu kalau you nggak tahu nama jurnalnya? You bisa sebutkan nama jurnal dari UPI, dari UNJ, dari Oxford, dari English Department, your department. Nggak Jurnal tahu. web itu ya, mem. Belum pernah, mem. Nah itu, ya. Jadi itu salah satu referensi utama supaya you tahu apa yang sudah diteliti oleh mahasiswa atau kakak-kakak kelas sebelumnya. Ini sudah pernah ada ya Crazy Rich. Kebetulan nggak tahu ya Ibu mengujinya apa gitu. Ya, jadi di awal-awal Crazy Rich ini muncul itu sudah diteliti. Tetapi di dalam referensinya Rosali tidak mencantumkan. Kenapa? Nah, itu tadi. Karena tidak you baca. Yang paling penting kita lihat dulu adalah jurnal kita ya, supaya tidak overlapping. Jangan karena misalnya karena tidak baca, tidak tahu, tidak mau tahu, sehingga yang kita lakukan itu jadi mentah. Coba nanti kaji dulu, coba cari. Ya, jadi apa sih nama? Ada beberapa jurnal di jurusan bahasa Inggris. Ada yang secara spesifikasi untuk dik, tapi ada yang non-dik. Nah, salah satu persyaratan you tamat lulus itu adalah nanti ya harus ada you menulis artikel yang dimasukkan ke jurnal itu. Kalau enggak, you nggak bisa tamat. Oke? Nah, jadi udah mau tamat gini nggak pernah tahu juga, jadi you nanti nggak tahu tulisannya mau ditaruh di mana. Suka hati aja lah Ibu Ana. Ibu Ana salah satu reviewernya.
dan ibu, ya. Jadi itu penting sekali. Nanti beritahu teman-temannya kalau cari, lihat dulu. Bisa jadi pada tahun yang sama, ya karena baru. Nah, itu ada beberapa orang, tetapi karena kita nggak pernah baca, kita nggak tahu. Akhirnya seolah-olah kita plagiat. Okay. Nah, please search. And I believe that it was once studied, yeah, already written by the students from katanya sastra kita juga. Okay. Nah, when you say that it is important blah 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 blah, okay, I believe you have the same reason. Jadi alasannya di sana sama, di sini sama, masalah di sana sama, di sini sama. So what's the difference? Ya, bisa-bisa you gugur lagi nanti. Coba cari, kalau misalnya sama, maka you harus mengganti. Oke, nah itu dia apanya. Jangan sampai nanti ketahuannya setelah sidang ya, meja hijau. Nanti misalnya ibu datang, ibu tayangkan, nah ini penelitian si X tahun sekian, bulan sekian. Ini judulnya, masalahnya sama, datanya otomatis sama, otomatis findingnya sama kan? Nah, kita nggak bisa lagi bergerak, apalagi memang udah sama, semua materinya sama, datanya sama, masalahnya sama. Nah, kalau kita analisis menggunakan teori yang sama, pasti hasilnya sama. Kecuali you nanti menganalisis, nah tidak bisa dihindari. Okay, so before you you move on, yeah, before you continue working on your data, it is very important. Oke, bisa saja belum muncul lah di dunia internasional ya kan, tetapi kita internal kita kan sudah ada. Oke. You are to analyze your data based on the social class, yeah. So what do you mean by social class in this context? Social class in this study is refers to social status, economics, ma'am, and wealth. Is that all? There are many definitions by different scholars, right? But in this case, you use Lessig. Do you use Lessig's theory? You pakai teori siapa? Si Lessig atau siapa? Banyak sekali teori tentang social class. You can see from different perspective, from education, from politics, from economy. Jadi banyak sekali. And then you focus on the theory of, teori siapa you pakai? Social class. Leahy, as like. Yes, teori siapa? Loh, itu kan salah satu variabel, salah satu apa namanya grand ya, salah satu grand. You namanya sudah rich. Rich itu tentu sudah satu ya, indikator daripada kelas ya, social class, social economy ya, if you like. Nah, but in this case, whose theory do you use? First time I'm using theory from Marx and Engels, ma'am, but secondly, Demand reviews that this theory it's too Broad? like is nggak terlalu cocok memang untuk analisis ini karena according to Marx and Engels, it's like just two opposing side. There is capitals and working classes, ma'am. Jadi soal itu suruh saya ganti ke teori lain, ma'am. Mungkin saya akan menggunakan teori Marx and Engels theory. Makanya, excuse me ya, agak-agak. Makanya kajian ini humaniora itu sangat luas ya.
Jadi kita berbicara tentang kaum proletar ya, kaum buruh itu juga social class. Tapi konteksnya berbeda. Ketika kita bicara masalah misalnya seperti sekarang mau pemilu segala macam itu ya peran-peran anggota politik, masyarakat itu kaitannya dengan politik itu juga teorinya beda. Nah, tadi salah satu teori yang ia gunakan adalah literary work. Ya, literary work itu termasuk novel, film, ya kan? Kajian-kajian sastra itu yang tentang humaniora, tentang kehidupan manusia, representasinya di dalam kehidupan manusia yang direpresentasikan di dalam film, dalam novel, di dalam drama, if you like ya, di mana-mana. Nah, itu kajiannya satu. Nah, what is the very nature of Crazy Rich? Crazy Rich itu menurut you sebelum you pilih teori itu tentang apa sih sebetulnya? Yang jelas dia bukan tentang politik ya. Yeah. Bukan First time tentang agama. Oh, oke. Tentang apa dia? wealthies and uh, lifestyle gitu ya, Lifestyle, oke. Oke. and economic status. Tentang apa ya? Fenomena kehidupan masyarakat modern, like lifestyle sekarang gitu. Nah, ada tidak dari kajian atau referensi yang sudah dibaca, yang dikutip itu yang juga mengangkat tentang itu? Ada nggak? Atau tidak ada karena ada berapa referensi kamu? 5? 7? Relevan studinya ada 5. Cuman 5. Padahal di dunia ini banyak sekali kasus-kasus. Ya kalau you lihat lagi sekarang seperti di acara-acara sinetron di TV itu juga sosial ya, sosial tentang social class ya kan. Nah, tetapi itu salah satu dari bentuk ataupun kajian atau jenis contoh literary work ya, kajian apa namanya literatur ya. Nah, jadi itulah yang humaniora itu. Jadi manusia ini sangat kompleks. Jadi kamu harus bisa mencari yang tepat. Nah, cari yang paling gampang. Kalau kita baca, kalau you baca bukunya terbatas, maka terbataslah informasinya. Baca referensi, ketika kita membaca referensi tentang film, tentang sinetron, tentang apa gitu, nanti di sana akan ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Ya, jadi you harus belajar dari kajian orang lain sekarang. Nggak ada lagi mata kuliahnya method, ya kan? Nah, pembimbing juga nggak mungkin untuk membimbing kamu sampai ini teorinya A, B, C, D, enggak. So you need to read more. So I suggest you to have more references. And it seems that you need the most relevant. Ada nanti di antara kajian itu yang harus terpaksa you buang kayaknya. Tidak begitu relevan. Ya, karena sampai sekarang you masih harus mencari teori kan, sosialnya. Yes. Ya, berarti yang ada itu belum tentu relevan. Begitu you ketemu nanti, nah, okay, so if you, for example, haven't got the relevant theory, ya, berarti belum bisa dijawab lah pertanyaan nomor satunya nanti ya. Masih mentah kan? Balik lagi mentah. But if you could convince your reviewers, saya tetap pakai ini Pak karena bla 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 bla. Nah, baru bisa dijawab karena you akan menggunakan misalnya kategori yang diajukan oleh scholar itu, ahli itu. Tapi ahlinya kan mau diganti nih teorinya. Are you sure that you are going to find out the most relevant one? Yes. Yes. Kalau gitu you belum tahu sekarang mau pakai teori apa kan? Berarti konseptual framework-nya juga belum duduk ya.
Buat mem, teorinya kan mem pas berhubungan mem tentang economic status, wealth dan lifestyle gitu mem. Cuman saya yang mencari lebih relevan ke filmnya aja gitu mem. Cuman kalau according to Marx and Engels ini tetap ada dari tentang working classes, capitalist classes itu kan termasuk dari wealthiest, elite sama yang poor classes gitu mem. Iya, makanya banyak teori, tetapi ketika kita ingin membelah banyak ya pisau, ya banyak sih pisau bedah. Tetapi ketika you akan membedah ikan densis, you tidak akan menggunakan parang, ya kan? Itu kan semuanya alat. Nah, oh dapat ikan tuna besar, panjang 1,5 meter, you nggak pakai cutter kan? Nah, jadi teori itu adalah pisau bedah untuk kita bisa membedah data. Jadi begitu pisau bedahnya sudah klop, misalnya yuk pakai si Lesi. Lesi ada berapa dia tawarkan kategorisasinya? Oh, Nggak tahu ibu yang di antara itu ibu melihatnya Lesi. Tetapi bisa jadi ketika you cari lagi ada yang lebih sesuai. Nah, misalkan dia mengkategorisasikan bahwa untuk kelas itu ada 6. Maka yuk pakailah teori si Lesi dengan 6 kategorinya. Sehingga nanti dianalisislah semua data dari film itu dengan menggunakan yang 6 itu. Misalnya. Nah, tapi karena misalnya yang tadi itu tidak cocok, ini bukan working class, ya. Selalu begini, kalau udah ceritanya working class itu pasti orang-orang miskin ya, sosial ke bawah ya, sosial ekonomi ke bawah. Ini kan rich, namanya udah rich, mana mungkin sosial ekonominya yang menengah ke bawah, ya kan? Nah, makanya itulah yang dikatakan Pak Lidiman, sepertinya ini tidak cocok. Tapi kalau kita bercerita tentang kaum preletar atau kaum buruh yang hidup di bantaran sungai apa di Jakarta. Nah, itu cocok sosialnya. Kehidupan malam di pinggiran ini misalnya ya. Nah, itu boleh ya. Ini namanya sudah crazy rich. Nah, crazy rich itu apa sih? Gila harta atau memang orang-orang yang gila atau apa? Why crazy rich? graduates itu memang tentang mereka yang memang udah terlahir kaya dan Mhm. famous, orang important yang ada di tempatnya. Hmm. Jadi kehidupannya itu udah nggak karu-karuan gitu ya. Yes, ma'am. Ya itu tadi. Jadi ada juga crazy poor ya kan. Orang yang miskin sekali juga ya bisa juga ya. Crazy poor ya. Jadi kalau dia makanya dikatakan yang sedang-sedang saja ya kan. Kalau overly poor, overly rich itu. Nah itu. Ya, jadi pilihlah teorinya. Berarti kalau memang belum duduk itu teori yang digunakan, kita belum bisa memilih atau menentukan kategorisasinya. Nah, ya, yang social class itu ada beberapa types atau kategorinya. Kemudian conceptual framework-nya juga mentah lagi ya kan. Jadi conceptual framework nanti ditulis di sana. Jadi for the first problem, for example, you are going to categorize itu dalam kurung teori siapa. Ada 6 dia atau 4 atau 5 tergantung kategorisasinya. Nah, for the second, the realization. Nah, ini juga akhirnya you harus mengacu lagi kepada problem satu. Are you going to use a certain theory to analyze this? Yes, ma'am. Ya, jadi nanti teorinya lihat lagi. Dan yang lagi penting karena you kaitkan dengan kajian semiotik. Apa tanda-tandanya itu crazy rich itu di sana? So are you sure that you are going to use barters or peers? Robert Smith karena Kenapa? eh, dalam film ini kan menganalisis tentang eh, tanda